Orang pintar itu pun menjelaskan kepada Bu Yuyun bahwa selama suaminya ini menghilang, suaminya ini pergi ke sebuah tempat keramat dan melakukan perjanjian dengan setan. Hai guys, gimana kabar kamu hari ini? Oh ya, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Buat kamu yang suka dengerin cerita horor, mistis atau kasus kriminal, kamu wajib banget buat subscribe YouTube channel ini karena aku akan upload video terbaru 2 kali seminggu. Pada episode cerita horor kali ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman menyeramkan yang pernah dialami oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Bu Yuyun. Dimana menurut Bu Yuyun, suaminya dulu pernah kawin dengan siluman yang mana dari pernikahan itu suaminya ini bisa memperoleh kekayaan. Bagaimana ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Peristiwa ini dialami Bu Yuyun pada saat ia dan juga suaminya merasakan dampak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun yang lalu. Nah, akibat persoalan krisis ekonomi itulah perusahaan dagang material milik suami Bu Yuyun, yaitu Pak Tio, mengalami kebangkrutan. Di mana saat itu kelima toko Pak Tio harus ditutup dan dia juga harus memecat pegawainya. Gak cuma itu, para kontraktor pelanggannya Pak Tio yang biasa berhutang bahan bangunan pun tidak membayar hutang mereka kepada Pak Tio. Karena mereka bekerja di bidang real estate juga terkena imbas dari krisis tersebut. Nah, karena usaha Pak Tio ini yang bangkrut dan gak ada pemasukan, sementara hutangnya semakin membengkak, baik hutangnya di bank maupun hutang-hutangnya yang ada di rentenir. Gak lama karena Pak Tio ini gak bayar-bayar utang, dia pun mulai dicari-cari oleh debt collector. Pak Tio ini gak cuma mendapatkan ancaman dengan kata-kata, tapi para penagih utang itu juga pernah menodongkan pistol ke arah Pak Tio. Saat itu Pak Tio yang sering dicari-cari oleh debt collector, dia pun mulai stres dan juga parnoan. Gak lama, keempat mobil mewah milik Pak Tio dan juga rumah mewahnya disita oleh bank. Sehingga saat itu Pak Tio, Bu Yuyun dan ketiga orang anaknya harus pindah ke rumah kontrakan. Nah, kira-kira di awal bulan Desember 1997, Pak Tio ini menghilang entah kemana. Gak ada satu orang pun yang tahu saat itu Pak Tio ini pergi kemana, termasuk Bu Yuyun. Bu Yuyun yang panik karena suaminya ini menghilang, dia pun mulai menghubungi saudara-saudara Pak Tio untuk menanyakan di mana keberadaan Pak Tio. Tapi nih, gak ada satupun dari saudara-saudara mereka yang tahu Pak Tio ini pergi kemana. Akhirnya Bu Yuyun pun saat itu menelpon pihak kepolisian. Karena kan kondisinya saat itu Pak Tio ini masih dikejar-kejar oleh debt collector. Jadi takutnya Pak Tio ini dibunuh oleh salah satu debt collector yang mencarinya. Polisi pun saat itu berusaha untuk mencari daftar nama-nama debt collector yang mencari-cari Pak Tio. Tapi hasilnya itu nihil. Polisi sama sekali tidak mendapatkan petunjuk di mana keberadaan Pak Tio. Nah, semenjak menghilangnya Pak Tio ini, anak bungsu Bu Yuyun yang saat itu berusia 6 tahun yang bernama Ega jadi sering sakit-sakitan. Karena si Ega ini merupakan anak yang paling dekat dengan Pak Tio. Jadi semenjak Pak Tio ini hilang, Ega yang biasanya adalah anak yang periang berubah menjadi anak yang pemurung. Setelah seminggu 2 minggu Pak Tio ini gak ada kabar, Bu Yuyun berusaha keras untuk tidak larut dalam kesedihan karena ia masih harus berjuang untuk menghidupi 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Jadi saat itu Bu Yuyun pun menerima upah menjahit untuk bisa menghidupi anak-anaknya yang masih sekolah. Dan seiring berjalannya waktu, Bu Yuyun pun mulai ikhlas dan merelakan kepergian Pak Tio. Nah, suatu hari setelah berbulan-bulan Pak Tio ini gak ada kabar dan menghilang, tiba-tiba Pak Tio muncul kembali di depan rumah mereka. Bu Yuyun yang tadinya putus asa untuk mencari Pak Tio, ketika dia melihat Pak Tio di depan rumah, dia pun kaget sekaligus terharu. Bu Yuyun benar-benar bersyukur Pak Tio ini bisa kembali pulang, walaupun saat itu kondisi Pak Tio ini sangat menyedihkan dan tubuhnya sangat kotor. Nah,
hari itu Bu Yuyun ini sama sekali tidak bertanya kemana Pak Tio pergi selama ini. Karena yang terpenting suaminya ini pulang dalam keadaan selamat. Saking bahagianya Bu Yuyun ini, dia pun sampai mengadakan syukuran dengan mengundang beberapa tetangga dan juga keluarganya. Tapi beberapa hari di rumah, Bu Yuyun ini merasakan ada yang aneh dengan sikap Pak Tio. Pak Tio yang dulunya itu bersih, wangi dan juga rapi, sekarang terlihat berbeda 180 derajat. Di badan Pak Tio banyak noda-noda hitam, lidahnya juga berubah cadel, padahal sebelumnya Pak Tio nggak cadel. Bicaranya pun jadi kurang jelas, dan nggak tahu kenapa keringat Pak Tio itu bau amis. Nah, yang paling membuat Bu Yuyun ini merasa aneh, waktu Pak Tio ini pulang, Pak Tio membawa tas yang cukup besar dan isinya itu uang. Karena penasaran dari mana asal uang itu, Bu Yuyun pun mencoba untuk bertanya kepada suaminya. Tapi saat itu Pak Tio malah marah-marah dan menyuruh Bu Yuyun untuk diam. Saat itu Pak Tio cuma mengatakan kalau dia bakalan membayar semua hutangnya dan memulai kembali bisnisnya dengan uang tersebut. Singkat cerita, akhirnya Pak Tio ini bisa melunaskan hutangnya dan dia mulai membangun bisnisnya dari nol. Dan tidak membutuhkan waktu lama, bisnisnya itu pun berkembang dengan sangat cepat. Bisnis materialnya pun mulai berkembang, gak cuma di daerahnya, tapi cabangnya juga menyebar ke kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa. Karena kesuksesannya itu, Pak Tio pun juga memulai untuk membuat pabrik genteng. Dan dalam waktu yang benar-benar singkat, Pak Tio menjadi pengusaha yang sangat sukses pada waktu itu. Tapi sayangnya kesuksesan Pak Tio tidak menjamin kebahagiaan keluarga mereka. Apalagi semenjak dia menghilang, sikapnya berubah menjadi dingin kepada Bu Yuyun dan juga anak-anaknya. Bahkan nih Pak Tio ini nggak mau sekamar dengan istrinya, dan dia juga marah-marah kalau Bu Yuyun ini mencoba untuk mendekatinya. Nah, karena keanehan-keanehan itu, akhirnya Bu Yuyun ini mencoba untuk mencari tahu kemana Pak Tio ini pergi selama ia menghilang. Karena setiap kali Bu Yuyun ini bertanya, Pak Tio ini nggak mau memberikan jawaban dan malah marah-marah. Akhirnya waktu itu Bu Yuyun pun mendatangi rumah orang pintar yang terkenal di tempat mereka. Kemudian orang pintar itu pun melakukan meditasi untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi kepada Pak Tio selama dia menghilang. Nah, setelah sekitar 60 menitan dia meditasi, orang pintar itu pun menjelaskan kepada Bu Yuyun bahwa selama suaminya ini menghilang, suaminya ini pergi ke sebuah tempat keramat dan melakukan perjanjian dengan setan. Dari hasil bertapanya itu, ia pun kawin dengan seorang wanita cantik yang sebenarnya wanita itu adalah siluman ular. Nah, setelah perkawinannya dengan siluman ular itu, Pak Tio pun mulai mendapatkan uang yang datangnya itu entah dari mana. Dan selama Pak Tio ini dikawal oleh istri silumannya, usaha apapun yang dibangun oleh Pak Tio akan selalu sukses. Jadi semua perusahaan yang dimiliki oleh Pak Tio dijaga oleh siluman itu. Nah, yang bikin Bu Yuyun ini merasa sangat takut, siluman itu ternyata tinggal di rumah yang Bu Yuyun dan juga Pak Tio tempati saat ini. Orang pintar itu juga mengatakan kalau siluman itu sewaktu-waktu akan meminta tumbal, yang mana tumbal itu bisa berasal dari anak-anak mereka atau bisa jadi Bu Yuyun. Nah, mendengar perkataan dari orang pintar itu, Bu Yuyun pun semakin ketakutan. Saat itu orang pintarnya pun menyarankan agar Pak Tio ini segera dipisahkan dengan siluman ular itu. Tapi ya resikonya seluruh harta kekayaan yang dimiliki Pak Tio saat ini dan juga perusahaan yang ia bangun saat ini akan hancur. Dan waktu itu tanpa pikir panjang, Bu Yuyun ini pun sepakat untuk memisahkan Pak Tio dengan siluman ular itu. Karena lebih baik ia hidup sederhana daripada anak-anaknya harus menjadi tumbal. Dan dengan susah payah dan waktu yang cukup lama, akhirnya orang pintar itu pun berhasil memisahkan Pak Tio dengan siluman ular itu. Tapi nih ternyata setelah mereka dipisahkan, Pak Tio ini menjadi tidak waras yang membuat dia harus dirawat selama beberapa bulan di rumah sakit jiwa. Sementara saat itu perusahaan yang Pak Tio ini bangun kembali bangkrut dan Bu Yuyun kehilangan harta yang suaminya ini bangun bersama siluman ular itu. Setelah kejadian itu, Bu Yuyun pun kembali membuka jasa menjahit dan juga membuka warung kecil. Setelah kondisinya membaik, Pak Tio pun sudah kembali normal seperti dulu. Badannya kembali bersih dan tidak berbau
berbau amis, dan Pak Tio pun kembali hangat dengan Bu Yuyun dan juga anak-anaknya. Oke guys, sekian cerita dari Bu Yuyun tentang pengalaman yang pernah ia alami bersama dengan keluarganya. Nah, kalau kalian juga punya pengalaman horor yang mau aku bacakan, kalian boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru dari channel YouTube aku. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!